warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinatuz Zahar, program studi Ekonomi Pembangunan kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep manajemen bisnis digital atau biasa disebut dengan digital marketing. Dan video ini saya buat sebagai penilaian UTS mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami perpindahan dari tradisional to digital. Telah kita sering dengar bersama adanya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Dan revolusi industri itu adalah perubahan yang sangat besar dan cepat di bidang pertanian, manufaktur, sosial, dan tentunya di bidang teknologi. Dan semua itu akan mempunyai dampak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dan dalam bukunya Hotlah dan kawan-kawan, yaitu buku Marketing 4.0, dijelaskan bahwa bisnis juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari masa revolusi industri 1.0 sampai 3.0, di mana produksi dilakukan secara massal. Tapi di era sekarang, revolusi industri 4.0, produksi sudah dipersonalisasi atau tergantung dengan kebutuhan konsumen. Dan sekarang juga banyak adanya konten-konten marketing, sharing ekonomi, dan sebagainya. Dan itu merupakan ciri-ciri marketing 4.0. Dan banyak hal-hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Contohnya, dulu kita baca di buku, dapat informasi di koran. Dan sekarang kita tidak perlu lagi sibuk cari koran untuk mendapatkan informasi. Kita tinggal buka internet dan kita sudah mendapatkan semua yang kita butuhkan. Dan contohnya juga Gojek, Grab. Dulu kita kalau mau bepergian, kita biasanya menaiki kendaraan umum dan kita menunggunya di halte bus, terminal, dan sebagainya. Tapi sekarang di era digital, kita tinggal pesan Grab dan kita dijemput ke rumah kita. Dan kalau kita mau belanja, dulu kita paginya ke pasar, toko, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita tinggal buka HP, buka aplikasi belanja online, contohnya Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan dari itu semua dapat kita simpulkan bahwa perubahan revolusi industri juga dapat mengubah perilaku konsumen. Berbicara tentang belanja online, kita sering dengar adanya istilah online marketing atau jualan online. Apakah digital marketing hanya sekedar kita jualan di FB, Instagram, Shopee, dan lain sebagainya, bukan dijualan di lapak? Tentu saja tidak. Sebelumnya saya kasih sebuah contoh dulu. Ada toko A dan toko B, sama-sama menjual alat-alat make up. Toko A, cara jualnya cukup post foto, kasih harga. Oke sih, saya jual make up, harganya segini, gitu cukup. Sedangkan toko B, dicantumkan SPF-nya berapa, manfaatnya apa, kasih iklan-iklan, bagi-bagi hadiah, dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya, kalian itu lebih tertarik membeli di toko A apa toko B? Kalau saya sendiri sih,
saya akan lebih memilih membeli di toko B, di mana toko B itu lebih informatif kepada kita. Jadi kita lebih tertarik untuk membeli di toko tersebut. Dan dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa digital marketing itu mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital. Dari pengertian singkat tersebut dapat kita simpulkan lagi bahwa bukan dari penggunaan teknologinya, tapi apa manfaat dari investasi di bidang teknologi tersebut. Jadi jangan sampai kita hanya jualan di Instagram, Shopee, dan lain sebagainya, tapi kita tidak evaluasi di bidang mana atau di aplikasi mana jualan kita yang paling relevan buat kita, yang paling banyak lakunya di perusahaan kita, di brand kita. Jadi kita harus melakukan evaluasi secara bertahap terhadap pemasaran yang kita lakukan. Selain itu ada beberapa jenis-jenis digital media. Yang pertama adalah owned media, yaitu media yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya website. Website merupakan rumah buat kita untuk melakukan pemasaran. Kita mendahus segalanya. Contohnya ciri-ciri produk kita, harganya, kita letakkan di website kita. Jadi website merupakan rumah bagi kita untuk melakukan pemasaran produk kita. Contoh lainnya adalah FB, Instagram, email, LinkedIn, dan sebagainya. Semakin banyak media yang perusahaan memiliki, maka akan semakin banyak kesadaran orang terhadap brand kita, brand yang kita miliki. Dan digital media yang kedua adalah media berbayar atau paid media. Contohnya display app. Terus kalau kita nonton YouTube kan ada iklannya gitu. Itu merupakan contoh dari marketing yang berbayar. Dan yang ketiga adalah earned media atau media yang diterima oleh orang lain. Contohnya ada suatu produk dan orang lain tertarik kepada produk tersebut dan mereviewnya. Jadi secara tidak langsung itu merupakan iklan yang tidak berbayar tapi memiliki banyak manfaat kepada produk kita, yaitu banyak dikenal orang. Padahal itu tidak berbayar gitu. Tapi banyak orang yang mengenal produk kita. Mungkin hanya itu pembelajaran singkat atau penjelasan singkat dari saya tentang materi manajemen bisnis digital atau marketing digital. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.